ilmu tanpa huruf dan tanpa suara, menyingkap hakikat ketiadaan diri. Sesungguhnya ilmu yang sejati bukanlah sekadar huruf yang terangkai atau suara yang terdengar. Huruf dan suara hanyalah jembatan, bukan hakikat. Ia hanyalah tanda, bukan tujuan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang tak bertulisan, tak bersuara, tak berbatas oleh kata dan pena. Itulah ilmu yang turun ke dalam kolbu, ilmu yang tidak dilafazkan oleh lidah, tetapi dihadirkan oleh rasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, Inna minal ilmi kahayatil maknuni, la ya'lamuhu illal ulama'u billahi, fa idza nutiqu bihi la yunkiruhu illa ahlul ghirrati billahi. Sesungguhnya ada ilmu yang seperti sesuatu yang tersembunyi, tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang mengenal Allah. Apabila mereka berbicara tentangnya, tidak akan diingkari kecuali oleh orang-orang yang terpedaya dari Allah. Maka inilah jalan ilmu ma'rifat, sebuah jalan tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa bentuk, tetapi nyata bagi hati yang Allah hidupkan dengan cahayanya. Ilmu huruf dan ilmu tanpa huruf. Ilmu yang biasa dikenal manusia adalah ilmu huruf, yakni pengetahuan yang tertulis dalam kitab, tertangkap oleh akal, dipahami dengan logika, diajarkan melalui suara dan tulisan. Inilah ilmu yang menjadi pintu awal, sebagaimana Al-Quran pun diturunkan dalam bentuk huruf-huruf. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka lebih dalam dari ilmu huruf, ada ilmu rasa. Ilmu ini tak tertulis di atas kertas, tak terdengar oleh telinga, tak dapat diukur oleh akal. Ia adalah limpahan langsung dari Allah ke dalam hati hambanya. Inilah ilmu yang disebut ilmu laduni, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Wa'allamnahu min ladunna ilman. Dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maka jelaslah, ada ilmu yang Allah berikan bukan melalui huruf, bukan melalui suara, bukan pula melalui guru lahiriah, tetapi melalui limpahan rahmatnya langsung kepada kolbu. Hakikat ketiadaan diri. Ketika engkau berjalan di jalan makrifat, engkau akan sampai pada satu kesadaran, bahwa diri ini tiada. Segala yang engkau sangka sebagai aku hanyalah bayangan, sedangkan hakikat wujud hanyalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88, Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Maka ilmu tanpa huruf dan tanpa suara adalah ilmu yang menyaksikan ketiadaan segala sesuatu, termasuk dirimu sendiri. Engkau bukan apa-apa, engkau tiada. Yang ada hanyalah Allah. Ketika engkau berkata, aku, maka itu hanyalah bayangan di cermin. Cermin itu fana, bayangan itu hilang. Yang nyata hanyalah cahaya yang memantul. Kesunyian sebagai guru. Ilmu ini tak bisa diajarkan dengan suara yang gaduh. Ia tumbuh dalam kesunyian di saat engkau duduk sendiri bersama Allah. Kesunyian itu bukanlah kosong, melainkan penuh dengan kehadiran Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Sujud adalah kesunyian paling dalam, di mana huruf berhenti, suara lenyap, hanya tersisa rasa. Dalam sujud, engkau melebur dalam ketiadaan, menyaksikan bahwa engkau tiada dan yang ada hanyalah Allah. Namun,
Meski engkau tiada, engkau tetap mengenal Allah melalui perantara. Hakikat perantara itu adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang Allah ciptakan. Dari Nur Muhammad tercipta segala sesuatu. Hadis riwayat Abdul Razak menyebut, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Maka ilmu tanpa huruf dan tanpa suara ini membimbingmu kembali pada sumber asal, Nur Muhammad, yang kemudian mengantarkanmu kepada Allah. Menyatu dalam diam. Wahai saudaraku, jangan engkau sangka bahwa ilmu tanpa huruf dan tanpa suara itu kosong. Justru di dalamnya penuh dengan cahaya dan kehidupan. Kata-kata hanyalah penunjuk, suara hanyalah petunjuk, tetapi rasa adalah jalan. Dan rasa ini hanya Allah yang menanamkannya dalam hatimu. Maka berjalanlah di jalan ma'rifat dengan kesadaran bahwa engkau tiada. Ketika engkau tiada, maka Allah yang berbicara melalui dirimu, Allah yang melihat melalui matamu, Allah yang mendengar melalui telingamu, Allah yang berjalan melalui kakimu. Inilah hakikat firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, "Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsaru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Disinilah puncak ilmu tanpa huruf dan tanpa suara. Engkau tiada, Allah semata yang ada. Saya lanjutkan lebih dalam lagi ke arah praktis rasa. Bagaimana jalan untuk sampai kepada ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang menyingkapkan bahwa diri ini tiada. Jalan rasa memasuki diam kolbu. Wahai saudaraku, jangan engkau kira ilmu makrifat itu dapat dipahami hanya dengan membaca kitab atau mendengar suara guru. Kitab hanyalah pintu, guru hanyalah penunjuk arah. Hakikat perjalanan ada pada dirimu sendiri, di dalam kolbu yang Allah ciptakan sebagai singgasananya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasa'uni samai wala ardi, walakin yasa'uni qalbu abdil mu'mini." Tidak dapat memuatku langit dan bumiku, tetapi dapat memuatku hati hambaku yang beriman. Maka ketika engkau masuk ke dalam diam kolbu, engkau memasuki ruang tanpa huruf dan tanpa suara. Itulah ruang kehadiran Allah, tempat segala kata berhenti, tempat segala logika terhenti, dan hanya rasa yang berbicara. Zikir napas, pintu menuju diam. Salah satu jalan praktis menuju ilmu tanpa huruf adalah zikir napas. Sebab napas adalah rahasia hidupmu. Napas adalah tiupan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka setiap keluar masuknya napas adalah tiupan Allah yang menghidupkanmu. Zikir napas bukan dengan huruf, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Tarik napasmu dengan kesadaran la ilaha, hembuskan dengan kesadaran illallah. Lama-lama huruf itu lenyap, hanya rasa yang tersisa. Hingga engkau menyatu dalam napas itu sendiri dan menyaksikan bahwa dirimu tiada, yang ada hanyalah Allah yang mengalir dalam napasmu. Sujud, titik fana yang nyata. Setelah engkau masuk dalam zikir napas, maka jalan berikutnya adalah memperdalam sujud. Sujud adalah tanda tiadanya engkau. Ketika dahi menyentuh bumi, seluruh keakuanmu roboh.
Sujud bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi pernyataan fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Dalam sujud, engkau tidak perlu kata, tidak perlu huruf, tidak perlu suara. Diammu sudah berbicara kepada Allah. Rasa tundukmu lebih fasih daripada jutaan kata. Di sanalah engkau menyaksikan ketiadaan dirimu, sebab yang ada hanyalah Allah. Diam, bahasa makrifat. Ilmu makrifat bukanlah ilmu berbicara banyak, melainkan ilmu diam. Sebab semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau sadar bahwa kata tak sanggup menggambarkannya. Diam bukan berarti kosong, tetapi diam adalah bahasa paling dalam dari kolbu. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. "Waskur rabbaka fi nafsika tadaruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wala takun minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Zikir dalam diam inilah inti ilmu tanpa huruf, sebab Allah mendengar isi hatimu tanpa engkau bersuara. Bahkan sebelum engkau mengucap, Allah telah mengetahui. Menyaksikan ketiadaan. Ketika engkau sudah terbiasa dengan zikir napas, sujud, dan diam kolbu, maka perlahan-lahan tabir terbuka. Engkau akan melihat dengan mata rasa bahwa dirimu ini tiada. Segala yang engkau sangka ada, sejatinya hanyalah bayangan. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apabila Allah adalah cahaya, maka engkau hanyalah bayangan. Bayangan itu tiada hakikat. Ia ada hanya karena ada cahaya. Begitulah dirimu, engkau hanya tampak karena Allah menampakkan. Ketika cahaya diangkat, engkau pun lenyap. Lebur dalam Nur Muhammad. Hakikat ketiadaan ini bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan menyadarkan bahwa jalan kembali adalah melebur dalam Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad adalah cermin yang memperlihatkan Allah, jalan yang membimbingmu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi bersabda, "Laulaka lama khalaqtul aflaka." Sekiranya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan seluruh alam. Maka untuk sampai pada ilmu tanpa huruf dan suara, engkau harus fana dalam Nur Muhammad. Fana bukan berarti hilang, melainkan lebur. Tidak ada lagi engkau, yang ada hanyalah Allah melalui Nur Muhammad. Ilmu sejati adalah menjadi tiada. Wahai saudaraku, carilah ilmu. Tapi jangan berhenti pada huruf dan suara. Teruslah berjalan hingga huruf lenyap, suara hilang, dan engkau masuk ke dalam diam kolbu. Disitulah ilmu sejati menyingkapkan dirinya. Ilmu bahwa engkau tiada dan Allah semata yang ada. Apabila engkau sudah mencapai titik ini, maka segala yang engkau lakukan bukan lagi karena dirimu, melainkan karena Allah. Inilah makna hadis qudsi. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahul lazi yasma'u bihi wa basaruhul lazi yabsiru bihi wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha. Inilah puncak ilmu tanpa huruf dan suara, fana dalam ketiadaan, baka dalam kehadiran Allah. Saya lanjutkan ke tingkatan bakobilah, kehidupan setelah fana, di mana seorang hamba yang telah tiada dalam dirinya hidup hanya dengan Allah. Bakobilah, hidup dengan Allah setelah tiada, dari fana menuju bako.
Wahai saudaraku, setelah engkau berjalan pada jalan fana, yakni tiadanya dirimu, lenyapnya aku, maka perjalananmu tidak berhenti di sana. Fana hanyalah pintu, bukan tujuan akhir. Sebab Allah tidak menciptakanmu untuk sekedar hilang, melainkan untuk hidup bersamanya, dengannya, dan karenanya. Inilah yang disebut baqo billah, kekekalan bersama Allah setelah ketiadaan. Engkau tiada, namun Allah menegakkan kembali dengannya. Engkau lenyap, namun Allah menampakkanmu dengan cahayanya. Inilah rahasia dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Fana adalah kegelapan, sebab di sana engkau tidak lagi menemukan dirimu. Tetapi setelah itu, Allah menegakkan kembali dalam cahayanya, itulah baqo billah. Hidup bukan lagi milikmu. Ketika seorang hamba telah mencapai baqo billah, maka hidupnya bukan lagi hidupnya. Segala amalnya bukan lagi dari dirinya, melainkan dari Allah. Segala ucapan, perbuatan, dan gerakannya adalah Allah yang menggerakkan. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجَلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Maka seorang yang baqo billah tidak lagi berkata dengan lidahnya, melainkan Allah yang berkata melalui dirinya. Ia tidak lagi melihat dengan matanya, melainkan Allah yang melihat melalui pandangannya. Inilah puncak dari ilmu tanpa huruf dan suara, sebab semua huruf dan suara telah kembali kepada Allah. Kembali menjadi khalifah. Baqo billah bukan berarti engkau berdiam diri dalam fana tanpa guna. Justru setelah engkau tiada, Allah menegakkan kembali untuk menjadi khalifah di bumi dengan sebenar-benarnya makna. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Seorang khalifah sejati bukanlah yang memerintah dengan hawa nafsu, melainkan yang menjalankan urusan Allah di bumi. Ia menjadi tangan Allah yang mengatur, menjadi lisan Allah yang menyeru, menjadi cahaya Allah yang menuntun. Maka seorang yang baqo billah kembali hidup di tengah manusia, namun bukan dengan dirinya, melainkan dengan Allah. Bahaya mengira dirinya masih ada. Namun, wahai saudaraku, jalan ini penuh bahaya. Banyak orang yang berhenti di fana lalu mengaku baqo, padahal dirinya masih terikat oleh aku. Ia masih merasa memiliki ilmu, merasa memiliki makrifat, merasa memiliki kedekatan. Padahal selama masih ada aku, engkau belum benar-benar fana, apalagi baqo. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhuh. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Selama engkau masih merasa memiliki sesuatu, engkau masih ada. Padahal yang ada hanyalah wajah Allah. Hidup dalam cahaya Nur Muhammad. Baqo billah juga berarti engkau hidup dalam cahaya Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Tanpa Nur Muhammad, engkau tidak akan mengenal Allah, sebab tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka seorang yang bako bilah akan hidup meneladani Rasulullah dalam setiap langkahnya, sebab beliau adalah jalan, beliau adalah nur, beliau adalah perantara yang mengantarkan kepada Allah. Tiada lain kecuali Allah. Wahai saudaraku, perjalanan ilmu tanpa huruf dan suara akhirnya membawa kita kepada kesadaran bahwa tiada lain kecuali Allah. Engkau tiada, aku tiada, alam ini tiada, semua fana, yang ada hanyalah Allah. Namun setelah tiada, Allah hidupkan engkau kembali dengannya, itulah baqobilah. Hidupmu bukan lagi milikmu, tetapi milik Allah. Katamu bukan lagi katamu, tetapi kata Allah. Gerakmu bukan lagi gerakmu, tetapi gerak Allah. Inilah kehidupan sejati, hidup dalam kehadiran Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka hidupmu setelah fana hanyalah kun fayakun Allah semata. Engkau tiada, Allah semata yang ada. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Bagaimana seorang hamba yang telah mencapai baqa billah menjalani kehidupan sehari-harinya, berjalan, berbicara, dan bergaul di tengah manusia tanpa kehilangan kesadaran bahwa dirinya tiada. Hidup sehari-hari dalam baqa billah, menjadi manusia biasa di mata dunia. Wahai saudaraku, seorang yang telah sampai pada maqam baqa billah tidak lagi menampakkan dirinya sebagai orang istimewa. Di mata manusia, ia tampak biasa, makan seperti manusia, tidur seperti manusia, berjalan di pasar, berkeluarga, bekerja, dan berinteraksi sebagaimana orang lain. Namun di balik semua itu, hatinya senantiasa bersama Allah. Inilah teladan yang diberikan Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, namun beliau tetap makan bersama sahabatnya, tetap tidur di atas tikar yang kasar, tetap menambal sandalnya sendiri, tetap tersenyum kepada anak-anak, dan tetap bergaul dengan masyarakat. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diberi wahyu kepadaku. Inilah ciri orang yang baqa, tampak sebagai manusia biasa, namun ruhnya senantiasa hidup dalam kehadiran Allah. Lidahnya menjadi lidah Allah. Seorang yang baqa billah berbicara dengan penuh hikmah. Kata-katanya tidak keluar dari hawa nafsu, tetapi dari cahaya Allah yang mengalir di hatinya. Ucapannya menjadi obat bagi yang gelisah, penawar bagi yang resah, penuntun bagi yang tersesat. Firman Allah dalam surat Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ucapannya bukan lagi miliknya, melainkan Allah yang berkata melalui dirinya. Geraknya menjadi gerak Allah. Dalam keseharian, setiap langkah dan perbuatan seorang yang baqa billah tidak lepas dari kesadaran bahwa dia tiada. Ketika ia bekerja karena Allah. Ketika ia menolong karena Allah. Ketika ia marah, marahnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk menjaga kebenaran Allah.
Hadis qudsi yang agung menjelaskan hal ini. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Maka setiap geraknya adalah gerak Allah, bukan gerak dirinya. Tidak lagi terikat pujian dan cacian. Seorang yang baqo' billah tidak lagi goncang oleh pujian maupun cacian. Bila manusia memujinya, ia tahu itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Allah yang menampakkan kebaikan melalui dirinya. Bila manusia mencacinya, ia tahu itu pun bukan mengenai dirinya, sebab dirinya sudah tiada. Inilah buah dari firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Segala sesuatu sudah dikembalikan kepada Allah, maka tidak ada lagi ruang untuk merasa bangga atau sakit hati. Kasih sayang menjadi nafasnya. Sebab ketika dirinya sudah tiada, yang tersisa hanyalah sifat Allah yang hidup dalam dirinya, dan Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukun man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Kasih sayang seorang yang baqo' billah bukan karena dirinya, melainkan karena Allah yang menampakkan kasihnya melalui dirinya. Diamnya lebih dalam daripada kata-kata. Walau lidahnya penuh hikmah, seringkali orang yang baqo' lebih banyak diam, sebab ia tahu kata-kata adalah terbatas, sementara rasa jauh lebih luas. Diamnya bukan kosong, melainkan penuh dengan kehadiran Allah. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, tanpa mengeraskan suara. Diamnya adalah zikir, nafasnya adalah doa, pandangannya adalah tafakur. Kehidupan sejati. Wahai saudaraku, beginilah kehidupan seorang yang telah mencapai baqo' billah. Ia hadir di tengah manusia, namun hatinya bersama Allah. Ia tampak berjalan, namun sejatinya Allah yang berjalan. Ia tampak berbicara, namun sejatinya Allah yang berbicara. Ia tampak memberi, namun sejatinya Allah yang memberi. Hidupnya menjadi saksi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan ketika Allah sudah mengingatmu, maka engkau tidak lagi ada. Yang ada hanyalah Allah bersama Allah, dengan Allah, karena Allah. Ilmu tanpa huruf, suara, dan wujud. Jalan sunyi menuju tiada. Ketahuilah, saudara sejiwa, bahwa ilmu yang sejati bukanlah ilmu yang bisa ditulis dengan huruf, bukan pula yang bisa digemahkan dengan suara. Segala apa yang dituliskan hanyalah bayangan dari cahaya hakikat. Sedangkan cahaya itu sendiri tak pernah dapat dipenjarakan dalam bentuk huruf maupun ucapan. Huruf hanya tanda, suara hanya gema, sedang hakikat berada di balik keduanya. Inilah sebabnya para arif billah mengajarkan bahwa carilah ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yaitu ilmu yang menyatakan bahwa dirimu itu tiada. Sebab, selama engkau masih ada dalam rasa keakuan, engkau masih menutup jalan menuju Allah yang Maha Esa. Maka memandang kepada tiada bukanlah berarti meniadakan keberadaan dirimu secara lahiriah, melainkan mengosongkan hatimu dari klaim kepemilikan. Engkau bernapas, tetapi nafas itu bukan milikmu, melainkan diciptakannya untuk mengantarmu. Engkau berpikir, tetapi akal itu bukan milikmu, melainkan pinjaman darinya. Dengan kesadaran ini, setiap keberadaanmu hanyalah cermin baginya, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Al-Rahman, ayat 26 hingga 27. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat seluruh yang ada, termasuk dirimu, pada akhirnya adalah fana. Maka ilmu marifat mengajarkan, tiada yang tersisa kecuali Dia. Saat engkau menghayati ini dengan sebenar-benar rasa, engkau memasuki jalan sunyi ilmu tanpa huruf dan tanpa suara. Ilmu yang langsung bersemayam di dalam kolbu. Saudaraku, jalan ini tidak bisa ditempuh dengan akal semata, karena akal selalu membutuhkan huruf dan suara. Tetapi kolbu bisa menangkap makna sebelum huruf tercipta, bisa merasakan kehadiran sebelum suara terdengar. Disinilah letak ilmu rasa yang dibimbing oleh Nur Muhammad. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukanlah mengenal tubuh atau nama, tetapi menyadari bahwa diri ini tiada. Saat kesadaran aku lebur, maka yang tampak hanya Dia. Saudaraku, apabila engkau sudah memahami bahwa segala sesuatu adalah fana, maka engkau harus menyelam lebih dalam. Fana bukan berarti hilangnya jasad, tetapi hilangnya klaim kepemilikan dalam rasa. Fana adalah saat engkau sadar bahwa segala gerakmu bukanlah milikmu, melainkan Allah yang menggerakkan. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma." Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Ayat ini adalah rahasia makrifat. Ia menyingkapkan bahwa segala amal, sekalipun dilakukan oleh tanganmu, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Maka bagaimana mungkin engkau masih merasa memiliki perbuatan? Inilah jalan sunyi ilmu tanpa huruf dan tanpa suara. Jalan yang meniadakan rasa aku, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Ketahuilah bahwa saat engkau masih berkata, "Aku yang beribadah, aku yang berzikir, aku yang mendekat," engkau masih terhalang oleh hijab keakuan. Padahal sejatinya engkau hanyalah alat baginya untuk memperlihatkan keagungannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubshiru bihi, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini menegaskan bahwa ketika cinta Allah sudah menyelimuti seorang hamba, maka seluruh rasa aku sirna. Yang tersisa adalah Allah yang mendengar, melihat, bergerak, dan berjalan melalui dirinya. Inilah hakikat tiada. Engkau masih ada secara lahir, tetapi hakikatnya engkau tiada. Ilmu ini tidak dapat dituliskan dengan huruf, karena huruf hanya melahirkan kesan bagi akal, sedang ma'rifat hanya bisa dirasakan dalam kolbu. Ia tidak bisa diucapkan dengan suara, karena suara hanya menggema di telinga, sedang ma'rifat bergema dalam rasa. Ia tidak bisa dimiliki oleh orang yang masih bergantung pada keakuan, karena keakuan adalah hijab yang paling halus. Saudaraku, jalan ini disebut jalan sunyi, karena ia tidak ramai oleh kata-kata. Ia tidak bising oleh suara amal yang dipamerkan. Jalan ini sunyi, karena hanya ada engkau dan Allah. Bahkan lebih dalam lagi, jalan ini sunyi karena engkau pun tiada, yang ada hanyalah Allah. Maka orang yang sampai pada makam ini tidak lagi mencari, sebab ia telah menemukan, tidak lagi memanggil, sebab ia telah menyaksikan, tidak lagi merasa jauh, sebab ia telah dekat tanpa jarak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Surat Al-Qaf ayat 16. Maka janganlah engkau mencari Allah di luar dirimu, carilah Dia di balik rasa aku yang engkau pegang erat. Saat engkau berani melepas rasa itu, engkau akan mendapati bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah hilang, tidak pernah gaib. Yang gaib hanyalah kesadaranmu yang tertutup oleh dirimu sendiri. Saudaraku, setelah engkau memahami bahwa hakikat ilmu ini adalah meniadakan rasa keakuan, maka engkau harus menyelam lebih dalam menuju fana fi Rasul, fana fi Allah, lalu baqa billah. Fana bukan sekedar istilah sufi, melainkan perjalanan batin yang menanggalkan setiap lapisan hijab sampai yang tersisa hanyalah nur yang satu. Fana fi Rasul adalah saat engkau melepaskan keakuanmu lalu melebur dalam cahaya Rasulullah SAW. Mengapa harus melalui beliau? Sebab beliau adalah cermin paling jernih dari cahaya Allah. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan kalian, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Rasulullah adalah pintu, maka barang siapa melewati pintu itu dengan sebenar-benar rasa, ia akan sampai kepada Allah. Sebab Allah sendiri berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh ia taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Dalam fana fi Rasul, engkau belajar menanggalkan kehendakmu, menanggalkan egomu, hingga yang mengalir dalam dirimu hanyalah akhlak beliau. Engkau tidak lagi marah dengan marahmu sendiri, melainkan marah sebagaimana beliau marah. Engkau tidak lagi mencintai dengan cintamu sendiri, melainkan mencintai sebagaimana beliau mencintai. Kemudian, setelah melebur dalam cahaya Rasulullah, engkau akan digiring menuju fana fi Allah. Inilah puncak lenyapnya segala sesuatu selain Allah. Engkau tidak lagi berkata, "Aku." Bahkan tidak lagi berkata "aku" bersama Allah. Sebab selama masih ada aku di situ, maka itu berarti masih ada dua. Fana fi Allah adalah kesadaran tunggal bahwa yang ada hanyalah Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu al-yaqin, yaitu keyakinan yang pasti. Surat Al-Hijr ayat 99. Al-yakin di sini adalah kesaksian yang sempurna bahwa tiada yang ada selain Dia. Itulah hakikat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada yang disembah, tiada yang wujud, tiada yang berkuasa, tiada yang menggerakkan kecuali Dia. Namun, perjalanan tidak berhenti pada fana, sebab jika hanya fana, engkau akan larut dalam ketiadaan. Maka Allah mengembalikanmu kepada kehidupan dengan makom baqa billah. Baqa adalah kekal bersama Allah, bukan dalam arti engkau menjadi Allah, tetapi engkau hidup dengan kehidupan yang diberi Allah. Engkau masih ada secara lahir, tetapi seluruh gerakmu adalah geraknya. Seluruh ucapanmu adalah ucapannya. Seluruh napasmu adalah napas yang dipinjamkan darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-fakru fakhri, wabihi aftakhiru." Kefakiran atau kepasrahan total adalah kebanggaanku dan dengannya aku berbangga. Maksud fakir di sini adalah tiada kepemilikan sedikit pun, tiada rasa memiliki amal, tiada rasa memiliki diri. Segalanya milik Allah. Maka orang yang sampai pada baqabilah berjalan di bumi, tetapi hatinya senantiasa dalam hadirat Allah.
Ia makan, minum, bekerja, berbicara, tetapi semua itu hanyalah jalan bagi Allah untuk menyingkapkan sifat-sifatnya. Saudaraku, jalan ini panjang tetapi pintunya dekat. Engkau tidak perlu menunggu puluhan tahun sebab pintu itu ada dalam dirimu sekarang juga. Hanya satu yang menjadi penghalang, rasa aku yang engkau genggam. Lepaskanlah genggaman itu. Niscaya engkau akan menemukan bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Bahkan sejak awal, engkau selalu berada dalam genggamannya. Firman Allah Ta'ala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Surat Al-Hadid. Inilah ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ilmu yang hanya bisa dirasakan dalam kolbu yang telah sunyi dari selain Allah. Ilmu yang menyatakan bahwa engkau tiada dan yang ada hanyalah Allah semata. Saudaraku, setelah fana fi Allah dan baqa billah, terbukalah satu rahasia agung yang menjadi awal sekaligus akhir perjalanan. Nur Muhammad. Ia bukan sekedar nama, bukan sekedar sejarah, melainkan asal mula cahaya seluruh wujud. Sebelum ada langit, bumi, arsy, kursi, dan seluruh makhluk, telah ada Nur Muhammad yang dipancarkan oleh Allah dari cahayanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku, nurku. Hadis ini menunjukkan bahwa Nur Muhammad adalah pintu pertama tempat seluruh rahasia diletakkan. Dari Nur Muhammadlah seluruh makhluk menerima kehidupan, sebab ia adalah cermin dari cahaya Allah. Namun janganlah engkau salah faham, Nur Muhammad bukan Allah, melainkan ciptaannya. Tetapi ia adalah ciptaan pertama dan menjadi perantara bagi segala sesuatu. Maka ketika engkau masuk dalam ilmu tanpa huruf dan tanpa suara, engkau akan menemukan bahwa rasa yang paling halus dalam dirimu adalah Nur Muhammad. Ia adalah rasa asal sebelum huruf terucap, sebelum suara terdengar, sebelum akal bekerja. Ia adalah cahaya yang mengantarkanmu kepada Allah. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Para ahli tafsir menyebut bahwa yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah nur yang membawa cahaya kebenaran ke dalam hati manusia. Saudaraku, memahami Nur Muhammad bukan dengan logika, melainkan dengan rasa. Jika engkau masih berpegang pada huruf, engkau hanya akan berhenti pada batas nama. Jika engkau masih berpegang pada suara, engkau hanya akan berhenti pada gema pujian. Tetapi jika engkau masuk ke dalam rasa, engkau akan menyaksikan bahwa segala yang hidup dalam dirimu, bahkan hembusan nafasmu adalah pancaran dari Nur Muhammad. Maka para arif billah berkata, "Kenalilah Nur Muhammad di dalam dirimu, maka engkau akan mengenal Allah yang menciptakanmu." Sebab Nur Muhammad adalah cermin, sedangkan Allah adalah cahaya yang dipantulkan. Allah berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apabila engkau menyelam dalam makna ayat ini, engkau akan menemukan bahwa seluruh yang tampak hanyalah cahaya. Diri yang engkau kira ada pun sesungguhnya hanyalah bayangan cahaya. Dan cahaya pertama itu adalah Nur Muhammad yang Allah ciptakan sebagai rahasia untuk menyampaikan wujudnya kepada makhluk. Maka perjalanan makrifat sejati dimulai dari menyadari bahwa engkau tiada, melewati fana dalam Rasul, fana dalam Allah, lalu baqo dalamnya, hingga akhirnya menyaksikan bahwa seluruh wujud berawal dari Nur Muhammad. Inilah ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, sebab ia hanya bisa dirasakan, bukan dituliskan. Saudaraku, jalan ini bukan jalan akal, bukan jalan kata, bukan jalan bunyi. Jalan ini adalah jalan qalbu. Maka jangan engkau berhenti pada huruf, jangan engkau berhenti pada suara, sebab huruf hanyalah jembatan, suara hanyalah penunjuk arah. Yang sejati adalah rasa yang menuntunmu kepada tiada, lalu menyingkapkan cahaya Nur Muhammad sebagai asal mula.
ilmu tanpa huruf, suara, dan wujud, jalan sunyi menuju tiada. Saudaraku, setelah engkau menyaksikan bahwa segala sesuatu bermula dari Nur Muhammad, tibalah saatnya engkau menyingkap rahasia penyatuan rasa. Bukan penyatuan zat, karena Allah Maha Suci dari serupa dengan makhluk, melainkan penyatuan kesadaran, di mana hamba lenyap dalam kehendaknya, hingga tiada beda yang tampak selain Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh, fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Seorang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Perhatikanlah, hadis ini bukan berbicara tentang hilangnya jasad hamba, melainkan hilangnya rasa kepemilikan pada jasad itu. Allah menegaskan bahwa ketika cinta telah menyelimuti, maka segala gerak hamba hanyalah gerak Allah. Inilah hakikat penyatuan rasa. Hamba masih ada secara lahir, tetapi hakikatnya ia tiada, sebab seluruh yang mengalir dalam dirinya adalah Allah. Maka, janganlah engkau salah faham. Tidak ada hamba yang berubah menjadi Tuhan. Tidak ada Tuhan yang turun menjadi hamba. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hamba tiada dan Allah lah yang senantiasa ada. Perbedaan tetap nyata. Allah adalah pencipta, hamba adalah ciptaan. Namun dalam penyaksian makrifat, yang tampak hanyalah Allah, sementara hamba lenyap dalam cahayanya. Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimu." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Maka di manakah tempat bagi akumu? Jika Allah adalah yang awal, bagaimana mungkin engkau merasa ada sebelumnya? Jika Allah adalah yang akhir, bagaimana mungkin engkau merasa tetap setelahnya? Jika Allah adalah yang zahir, maka semua yang engkau lihat hanyalah Dia. Dan jika Allah adalah yang batin, maka semua yang tersembunyi dalam hatimu pun adalah Dia. Saudaraku, inilah puncak ilmu tanpa huruf dan suara, kesadaran bahwa tiada engkau, tiada selain Allah. Engkau masih berjalan di bumi, tetapi hatimu senantiasa dalam samudra cahaya. Engkau masih berbicara dengan manusia, tetapi setiap kata sejatinya adalah pantulan firman-Nya. Engkau masih makan dan minum, tetapi hakikatnya Allah yang memberi kehidupan melalui itu semua. Inilah makom di mana seorang hamba benar-benar fakir, tiada memiliki apapun. Bahkan dirinya sendiri pun ia serahkan kepada Allah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-faqru fakhri." Kefakiran adalah kebanggaanku. Fakir di sini bukan berarti miskin harta, melainkan kosong dari rasa memiliki, kosong dari aku, kosong dari selain Allah. Dan ketika engkau sampai pada kosong itu, engkau akan menemukan penuh dengan Allah yang tidak pernah berpisah darimu, bahkan sejak sebelum engkau ada. Saudaraku, kini mari kita selami lebih dalam tentang fana dan baqa. Sebab disinilah letak rahasia tiada dan ada, kosong dan penuh, lenyap dan kekal. Fana adalah tiada, sementara baqa adalah kekal. Tetapi bukan fana tubuh, bukan pula baqa jasad, melainkan fana rasa aku dan baqa dalam Allah. Fana artinya hilang, lenyap, tiada. Namun jangan engkau bayangkan hilang seperti lenyapnya benda. Fana dalam makrifat
adalah sirnanya pengakuan, sirnanya kepemilikan, sirnanya rasa bahwa engkau berdiri sendiri. Saat engkau berkata, "Aku yang berbuat," itu masih hijab. Saat engkau berkata, "Aku yang berzikir," itu pun masih hijab. Tetapi ketika engkau sadar bahwa segala perbuatan adalah perbuatan Allah, segala zikir adalah gerakan Allah, maka lenyaplah aku. Itulah fana. Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Surat Al-Qasas ayat 88. Binasa di sini bukan hanya di akhir zaman, melainkan hakikat setiap saat. Segala sesuatu tidak memiliki wujud sejati kecuali Allah. Jika engkau benar-benar merenungi ayat ini, engkau akan sadar bahwa keberadaanmu hanyalah bayangan. Bayangan akan lenyap ketika cahaya dicabut. Maka siapa yang masih mengaku ada, sesungguhnya ia masih tertipu oleh bayangan dirinya. Setelah fana, tibalah baqa. Baqa bukanlah engkau hidup kekal dengan dirimu, melainkan engkau hidup dengan kehidupan yang Allah berikan. Engkau ada tetapi bukan dengan keakuanmu, melainkan dengan wujud Allah yang meliputi segalanya. Engkau bergerak tetapi bukan dengan tenagamu, melainkan dengan kekuatan yang Allah titipkan. Engkau berbicara tetapi bukan dengan suaramu, melainkan dengan suara yang Allah pinjamkan. Inilah rahasia la ilaha illallah. La adalah fana, tiada. Ilaha illallah adalah baqa, yang ada hanyalah Allah. Maka setiap kali engkau mengucapkan kalimat tauhid, seharusnya engkau tidak hanya menggerakkan lidah, tetapi juga menyelamkan kolbu. Ucapanmu harus meniadakan segala selain Allah, fana, dan menegakkan Allah sebagai satu-satunya wujud, baqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Ucapan terbaik yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Mengapa kalimat ini disebut yang terbaik? Karena ia adalah inti dari segala ilmu, meniadakan dirimu, fana, dan menegakkan Allah, baqa. Saudaraku, perjalanan dari fana menuju baqa bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Ia tidak menempuh jarak, melainkan menembus hijab. Hijab pertama adalah dunia. Hijab kedua adalah nafsu. Hijab ketiga adalah rasa memiliki amal. Hijab keempat adalah rasa memiliki diri. Bila semua hijab ini disingkap, maka yang tersisa hanyalah Allah. Disinilah letak ilmu tanpa huruf dan suara. Karena huruf hanya mampu menjelaskan dunia, suara hanya mampu menggambarkan nafsu. Tetapi fana dan baqa adalah bahasa rasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang kosong dari selain Allah. Maka wahai saudaraku, bila engkau ingin sampai kepadanya, janganlah sibuk menghitung huruf, janganlah sibuk mendengar suara. Masuklah ke dalam sunyi kolbumu, dengarkan bisikan tanpa kata, rasakan cahaya tanpa rupa. Disitulah Allah menyingkapkan rahasia fana dan baqa hingga engkau benar-benar tiada, lalu hidup kekal bersamanya. Jalan sunyi ilmu tanpa huruf dan suara. Saudaraku, perjalanan makrifat ini adalah perjalanan yang tidak bisa disaksikan oleh mata kepala, tidak bisa diukur oleh logika, tidak bisa diurai dengan huruf, dan tidak bisa disuarakan oleh lidah. Segala sesuatu yang berhuruf dan bersuara hanyalah tanda, sedang tanda bukanlah hakikat. Hakikat berada jauh di dalam rasa,
di tempat sunyi yang hanya bisa disentuh oleh kolbu yang jernih. Ilmu tanpa huruf bukan berarti tanpa pengetahuan, melainkan pengetahuan yang tak lagi terikat oleh simbol. Ia adalah cahaya yang langsung dipancarkan Allah ke dalam dada hambanya, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Lapangnya dada di sini adalah terbukanya ruang bagi cahaya tanpa huruf itu. Itulah sebabnya ilmu makrifat disebut ilmu ladunni, ilmu yang ditanamkan langsung oleh Allah tanpa perantara. Bukan berarti menafikan syariat dan guru, tetapi hakikatnya adalah penyaksian bahwa segala ilmu dari guru hanyalah jalan, sedang yang menanamkannya ke dalam kolbu hanyalah Allah semata. Saudaraku, jika engkau masih merasa, aku tahu, aku bisa, aku berilmu, maka engkau masih dalam huruf dan suara, sebab keakuanmu itu adalah hijab yang menutupi cahaya. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa aku tiada, yang ada hanya Dia, maka huruf pun terhapus, suara pun lenyap, dan yang tersisa hanyalah nur kehadiran Allah. Inilah yang disebut para arif billah sebagai fana. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya, dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini adalah penjelasan hakikat tiada, bahwa pada akhirnya bukan lagi engkau yang mendengar, melainkan Allah yang mendengar dengan telingamu. Bukan lagi engkau yang melihat, melainkan Allah yang melihat dengan matamu. Bukan lagi engkau yang ada, melainkan Allah yang menzahirkan keberadaan itu. Inilah makna ilmu tanpa huruf dan suara, pengetahuan yang lahir dari rasa lenyapnya dirimu, sehingga yang tampak hanyalah Dia. Saat engkau hidup dengan kesadaran ini, maka setiap napas adalah zikir, setiap gerak adalah ibadah, dan setiap diam adalah penyaksian. Fana dalam Nur Muhammad, hakikat tiada yang sebenar-benarnya. Saudaraku, telah engkau ketahui bahwa ilmu tanpa huruf dan suara adalah jalan sunyi untuk menyingkap hakikat tiada. Namun, jangan berhenti pada sekedar pengakuan bahwa dirimu tiada, sebab tiada yang sejati adalah lenyapnya dirimu ke dalam Nur Muhammad. Tanpa memahami hakikat Nur Muhammad, maka perjalanan ma'rifatmu masih terhijab oleh rasa ada. Sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum langit ditinggikan dan bumi dihamparkan, sebelum arash ditegakkan dan kursi diturunkan, Allah Ta'ala menzahirkan satu cahaya yang disebut sebagai Nur Muhammad. Dialah asal mula segala wujud, sumber segala ciptaan, dan pintu rahasia untuk mengenal Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Nur Muhammad bukanlah makhluk dalam arti terbatas seperti langit dan bumi, melainkan tajalli pertama dari cahaya Allah yang Maha Esa. Dari Nur Muhammad inilah seluruh semesta mengambil bagian wujudnya. Maka ketika engkau mencari ilmu tanpa huruf dan suara, engkau sejatinya sedang mencari jalan kembali ke Nur Muhammad. Fana dalam Nur Muhammad berarti lenyapnya rasa keakuan dalam kesadaran bahwa dirimu hanyalah percikan dari cahaya itu. Saat engkau bernafas, engkau sadar bahwa nafasmu adalah pancaran Nur Muhammad. Saat engkau melihat, engkau tahu bahwa penglihatanmu adalah pantulan dari Nur Muhammad. Saat engkau berjalan, engkau sadari bahwa langkahmu hanyalah bayangan dari gerak Nur Muhammad. Hingga pada akhirnya,
tiada lagi engkau yang ada, melainkan Allah yang menzahirkan melalui Nur Muhammad. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Ayat ini adalah penyingkapan hakikat fana, bahwa segala gerak hamba sejatinya adalah gerak Allah. Maka ketika engkau sudah benar-benar menyadari bahwa engkau tiada, engkau akan melihat bahwa seluruh keberadaan hanyalah Allah yang menzahirkan dirinya melalui Nur Muhammad. Saudaraku, jangan engkau kira bahwa fana dalam Nur Muhammad adalah hilangnya jasadmu atau berhentinya kehidupanmu di dunia. Fana adalah perubahan kesadaran, dari merasa aku yang ada, menjadi Allah yang ada melalui aku. Inilah maqam tertinggi dalam perjalanan marifat. Pada maqam ini, engkau tidak lagi menandang dirimu sebagai pemilik amal, sebab semua amal sejatinya adalah Allah yang berbuat. Engkau tidak lagi merasa memiliki ilmu, sebab semua ilmu sejatinya adalah Allah yang menanamkannya. Maka ilmu tanpa huruf dan suara itu mencapai puncaknya ketika engkau fana dalam Nur Muhammad. Disinilah engkau benar-benar menyadari firman Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Sirna dan Baqa, kehidupan dalam kesadaran Allah semata. Saudaraku, setelah engkau memahami hakikat fana dalam Nur Muhammad, ketahuilah bahwa fana itu bukanlah tujuan akhir. Fana hanyalah pintu untuk memasuki makam yang lebih tinggi, yaitu Baqa. Fana adalah lenyapnya rasa keakuanmu, sementara Baqa adalah tegaknya kesadaranmu dalam Allah. Fana itu sirna, Baqa itu kekal. Seorang arif billah menggambarkan, engkau sirna dalam Allah agar engkau baqa bersama Allah. Sirna bukan berarti engkau hilang dari kehidupan, tetapi hilangnya dirimu dari pengakuan aku yang berbuat. Engkau masih ada secara lahir, engkau masih berjalan, berbicara, bekerja, beribadah, tetapi kesadaranmu berubah. Semua itu bukan lagi engkau yang melakukannya, melainkan Allah semata. Firman Allah Ta'ala menyingkap hakikat ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah baqa, bahwa segala kehendakmu bukan milikmu, melainkan milik Allah. Maka seorang yang sudah fana tidak lagi bergantung pada dirinya, tetapi ia baqa dalam kehendak Allah. Saudaraku, jangan salah faham. Baqa bukan berarti seorang hamba berubah menjadi Tuhan. Bukan pula hilang batas antara hamba dan Allah. Hakikatnya tetap, Allah adalah Allah, hamba tetap hamba. Tetapi kesadaran hamba itu terhapus dari klaim kepemilikan. Ia hidup, tetapi hidupnya semata-mata karena Allah. Ia berbuat, tetapi perbuatannya semata-mata dari Allah. Ia berbicara, tetapi lisannya menjadi saluran bagi kehendak Allah. Inilah yang disebut dalam hadis qudsi yang agung. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis ini adalah penegasan baqa, bahwa seorang hamba yang sudah fana kemudian dibangkitkan oleh Allah untuk baqa dalam dirinya. Ia tetap menjalani hidup di dunia, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa semua itu adalah Allah. Saudaraku, makom baqa ini adalah makom kehidupan sejati. Sebab
Hidup yang masih dilingkupi aku hanyalah bayangan. Hidup yang sejati adalah ketika engkau hidup dalam Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah penutup dari perjalanan. Tiada lagi aku, yang ada hanya Allah. Maka ilmu tanpa huruf dan suara mencapai puncaknya pada Baqa. Sirna dirimu, tegak Allah dalam kesadaranmu. Hidup sehari-hari dalam maqam Baqa. Saudaraku, setelah sirna dan tegak dalam Baqa, jangan engkau kira seorang arif billah lantas terlepas dari kehidupan dunia. Ia tetap hidup di tengah manusia, tetap makan dan minum, tetap berkeluarga, tetap bekerja, tetap beribadah dengan syariat, tetapi semua itu tidak lagi digerakkan oleh akunya. Hidupnya sudah menjadi cermin, di mana segala sesuatu yang dilakukan hanyalah pantulan dari kehendak Allah semata. Inilah mengapa para wali Allah tampak sederhana dalam keseharian mereka. Mereka bisa bercengkrama dengan manusia biasa, duduk bersama fakir miskin, menolong orang sakit, mengajar murid-muridnya, tetapi dalam dirinya tidak ada lagi klaim, "Aku yang menolong, aku yang mengajar, aku yang memberi." Mereka melihat bahwa semua itu adalah Allah yang menolong, Allah yang mengajar, Allah yang memberi melalui tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Seorang yang sudah baqa memandang semua mukmin sebagai saudara, bukan karena persaudaraan darah, tetapi karena ia melihat semua berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Bahkan, ia memandang seluruh makhluk dengan kasih sayang, sebab dalam dirinya hanya ada cahaya Allah yang menzahir. Tidak ada ruang untuk kebencian, sebab kebencian adalah tanda masih adanya aku. Saudaraku, inilah rahasia mengapa kehidupan seorang arif billah penuh dengan rahmat. Ia bisa menghadapi orang yang menyakitinya tanpa dendam, sebab ia melihat Allah yang menzahirkan ujian itu. Ia bisa memberi tanpa mengharap balasan, sebab ia tahu pemberi sejati hanyalah Allah. Ia bisa hidup sederhana, sebab hatinya telah dipenuhi kekayaan yang tiada tara, kekayaan menyatu dalam kehendak Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim." Orang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman darinya, baik terhadap darah maupun harta mereka. Hadis ini menjadi nyata dalam kehidupan seorang yang baqa, sebab ia sudah sirna dari nafsu diri, sehingga yang tersisa hanyalah sifat-sifat rahmat Allah yang terpancar dalam hidupnya. Saudaraku, dengan maqam baqa, dunia tidak lagi mengikatmu. Engkau bisa hidup di tengah dunia, tetapi hatimu tidak terpaut pada dunia. Engkau bisa memiliki harta, tetapi harta tidak lagi menguasaimu. Engkau bisa berkuasa, tetapi kuasamu tidak lagi menjadi hijab antara dirimu dan Allah. Sebab engkau tahu, semua itu hanyalah titipan yang setiap saat bisa diambil kembali oleh Allah. Inilah kehidupan sehari-hari dalam maqam baqa, hidup yang tidak lagi diwarnai oleh aku, melainkan hidup yang seluruhnya ditopang oleh Allah, dijalani bersama Allah, dan dikembalikan kepada Allah. Pandangan hamba baqa terhadap dunia, akhirat, surga, dan neraka. Saudaraku, ketika seorang hamba telah tegak dalam maqam baqa, cara pandangnya terhadap dunia dan akhirat berubah sepenuhnya. Dunia baginya bukan lagi tempat yang menipu, tetapi menjadi cermin untuk mengenal Allah. Akhirat bukan lagi sekadar janji yang jauh, melainkan ia rasakan sejak kini dalam kolbunya. Surga
bukan sekadar taman hijau dengan sungai mengalir, dan neraka bukan sekadar api menyala, melainkan keadaan jiwa yang telah dihadirkan Allah dalam kesadaran seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia yang segera, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki akhirat serta berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ayat ini menyingkap bahwa pilihan dunia atau akhirat tergantung pada kesadaran. Tetapi bagi seorang yang baqa, dunia dan akhirat tidak lagi terpisah sebab ia melihat Allah pada keduanya. Dunia hanyalah ladang untuk menanam amal. Akhirat adalah panen dari benih yang ditanam. Dunia hanyalah jalan, akhirat adalah tujuan, tetapi keduanya sama-sama tidak lebih dari tajalli Allah. Maka seorang arif billah tidak lagi terpikat oleh gemerlap dunia, juga tidak lagi terikat oleh bayangan surga atau ketakutan neraka dalam harti lahiriah. Ia melihat surga sebagai keadaan jiwa yang dipenuhi cahaya Allah, ketenangan, ridha, dan kasih sayang. Neraka baginya adalah keadaan jiwa yang dipenuhi gelapnya hijab, kemarahan, kesombongan, dan keterpisahan dari Allah. Surga dan neraka bukan hanya nanti, tetapi sudah bisa dirasakan di dunia sesuai dengan keadaan hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Fayasbiku alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhulaha." Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya sejengkal, namun telah tertulis ketetapan yang mendahuluinya, maka ia beramal dengan amalan ahli neraka hingga masuklah ia ke dalamnya. Hadis ini mengajarkan bahwa surga dan neraka adalah cerminan dari keadaan hati yang Allah tetapkan. Seorang yang baqa' melihat bahwa menjaga hati agar selalu bersama Allah lebih penting daripada sekadar mengharapkan surga atau takut neraka. Sebab bila hati bersama Allah, maka surga sudah ada dalam dirinya. Tetapi bila hati terhijab dari Allah, maka neraka sudah menyala dalam dirinya. Maqam tertinggi, ridho dan ikhlas dalam baqa'. Saudaraku, setelah seorang hamba melewati fana dan baqa', puncak dari segala maqam adalah ridho dan ikhlas. Pada maqam ini, seorang arif billah hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, terjadi dengan izin Allah, dan kembali kepada Allah. Tidak ada lagi ruang dalam dirinya untuk menolak takdir. Tidak ada lagi sisa keluh kesah terhadap qada dan qadar. Yang ada hanyalah ridho, menerima dengan lapang dada segala yang Allah hadirkan. Ridho bukanlah sekadar pasrah tanpa daya, melainkan kesadaran penuh bahwa setiap ketentuan Allah mengandung rahmat dan hikmah. Ridho adalah rasa tenang dalam menerima pahit maupun manis, bahagia maupun derita, sehat maupun sakit, hidup maupun mati. Allah Ta'ala berfirman, "Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalikal fawzul azim." Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat Al-Maidah ayat 118.
Ayat ini adalah isyarat bahwa makom ridho adalah makom kemenangan tertinggi. Sebab seorang hamba yang ridho berarti ia telah bebas dari semua keluhan, telah keluar dari jerat nafsu, dan telah masuk dalam samudra ketenangan. Sedangkan ikhlas adalah inti dari segala amal. Ikhlas bukan sekadar tidak mengharap pujian manusia, tetapi lebih dalam lagi, tidak melihat dirinya dalam amal. Seorang yang ikhlas tidak berkata akulah yang beramal, tetapi ia menyadari Allah lah yang menggerakkan amal ini melalui diriku. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas adalah niat yang lurus karena Allah semata. Ketika seorang hamba telah baqo, ia beramal bukan untuk dirinya, bukan pula untuk balasan syurga, tetapi semata-mata karena Allah. Inilah makom ikhlas sejati. Saudaraku, ridho dan ikhlas ini adalah makom yang membuat hati hamba benar-benar tentram. Tidak ada lagi kegelisahan karena ia percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada lagi kemarahan terhadap takdir karena ia tahu semua adalah rahasia cinta Allah. Tidak ada lagi rasa memiliki terhadap amal karena ia tahu semua adalah perbuatan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ayat ini adalah penutup perjalanan seorang hamba menuju Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah ridho dan ikhlas. Ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Maka ia masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sejati, dan surga bukan lagi sekadar taman di akhirat, melainkan keadaan jiwa yang kekal dalam keridhaan Allah. Ilmu tanpa huruf, rasa tanpa suara, penutup jalan sunyi menuju ketiadaan. Wahai jiwa yang haus akan cahaya, ketahuilah bahwa perjalanan ini telah menuntunmu dari permulaan hingga akhir. Kita telah berbicara panjang tentang ilmu tanpa huruf, rasa tanpa suara, dan kesadaran bahwa dirimu pada hakikatnya tiada. Semua kata, semua penjelasan, semua uraian makrifat hanyalah jembatan yang akhirnya harus ditinggalkan, sebab tujuan sejatinya bukan pada kata-kata, bukan pada huruf, bukan pada suara, melainkan pada rasa yang melebur dalam kehadirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini adalah puncak dari segala pengetahuan makrifat, bahwa dirimu, seluruh alam, bahkan seluruh tanda-tanda yang terlihat, semua akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah. Maka siapapun yang menuntut ilmu sejati harus rela binasa dalam keakuan, rela hilang dalam kebisingan huruf, rela lenyap dalam suara, hingga yang tinggal hanyalah wajah Allah yang nyata. Wahai saudaraku, ilmu tanpa huruf bukan berarti kosong tanpa makna, tetapi ia adalah cahaya yang menyingkap di balik segala huruf. Rasa tanpa suara bukan berarti hampa tanpa getar, tetapi ia adalah keheningan yang memperdengarkan zikir semesta. Ketika engkau masuk ke dalam jalan ini, engkau akan menyadari bahwa dirimu hanyalah bayang yang bergantung pada cahaya. Maka ketika cahaya itu diangkat, tiadalah engkau, tiadalah alam, yang ada hanyalah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis ini bukanlah sekedar kata-kata, melainkan rahasia yang membuka tabir.
Mengenal diri bukan mengenal rupa, bukan mengenal jasad, bukan mengenal pikiran, melainkan menyadari bahwa diri itu tiada. Disitulah engkau mengenal Allah, sebab ketika engkau tiada, yang ada hanyalah Dia. Wahai jiwa yang sedang mencari, ketahuilah bahwa ilmu makrifat bukanlah sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Ia bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dijalani. Semua tirakat, zikir dan wirid hanyalah jalan, tetapi tujuan akhirnya adalah fana dalamnya, bako bersamanya. Maka kini tibalah kita pada penutup perjalanan. Setelah segala penjelasan, akhirnya tidak ada yang bisa dikatakan lagi, sebab kata hanyalah penghalang bagi rasa. Setelah segala uraian, akhirnya tidak ada yang bisa dijelaskan lagi, sebab penjelasan hanyalah tirai yang menutupi cahaya. Yang tersisa hanyalah diam, dan dalam diam itu, engkau akan menemukan suara yang lebih agung daripada segala suara, yaitu firman Allah yang hidup di dalam rasa. Wahai saudaraku, biarkanlah huruf kembali kepada asalnya, biarkanlah suara kembali kepada sunyinya, dan biarkanlah dirimu kembali kepada ketiadaan. Sebab dari ketiadaan itulah engkau akan mengenal keberadaan Allah yang maha nyata. Dan ketika engkau telah menyadari bahwa dirimu tiada, maka engkau telah sampai pada hakikat tertinggi, yaitu la ilaha illallah, tiada yang ada kecuali Allah. Inilah penutup, namun sesungguhnya ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru dalam cahaya. Mulai hari ini, berjalanlah dengan rasa yang hidup dalam diam, berjalanlah dengan ilmu tanpa huruf, berjalanlah dengan zikir tanpa suara, dan berjalanlah dengan kesadaran bahwa engkau tiada. Maka engkau akan menyaksikan Allah di setiap helaan napas, di setiap detak jantung, di setiap denyut waktu, hingga engkau tidak lagi mencari, sebab engkau telah sampai. Wallahu a'lam bissawab.